Cinta itu indah, sampai kamu menyadari orang yang kamu cintai diam-diam mencintai orang lain. Dengan suara bergetar, Amira berdiri di depan cermin kamarnya. Matanya sembab karena tangis semalaman. Bagaimana aku harus menghadapi wanita itu? Dia mengambil semua yang aku miliki, termasuk hatinya. Layar berganti menampilkan potongan adegan di mana seorang pria tampan, Arman, tersenyum mesra pada wanita lain di sebuah kafe mewah. Di latar belakang, Amira menyaksikan semuanya dengan tangan gemetar. Suara narasi masuk, ketika cinta berubah menjadi luka, apa yang tersisa? Assalamualaikum. Kembali lagi di Pelakor TV. Di sini kita akan memberikan video-video inspiratif dan penuh edukasi agar kita lebih bisa bersyukur dalam hidup ini. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini agar kita semakin rajin upload video dengan cara subscribe. Dan juga jangan lupa menjawab salam di kolom komentar. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Amira adalah seorang istri muda yang sempurna di mata banyak orang. Dia menikah dengan Arman, seorang pengusaha sukses yang dikenal sebagai pria berwibawa. Pernikahan mereka, yang sudah berjalan 5 tahun, selalu terlihat harmonis di media sosial dan di hadapan keluarga. Namun, semuanya mulai retak ketika Arman sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Suatu hari, Amira menemukan bukti mencurigakan. Sebuah struk makan malam di restoran mewah yang jelas bukan untuk acara kantor. Perasaan was-was mulai menghantuinya. Ketika Amira mencoba bertanya secara lembut, Arman selalu memberikan jawaban singkat dan menghindari kontak mata. Hingga suatu malam, rasa curiga memuncak. Amira memutuskan untuk mengikuti Arman secara diam-diam. Dengan hati yang berdebar, dia melihat suaminya masuk ke sebuah restoran bersama seorang wanita muda yang sangat cantik dan anggun bernama Lisa. Mereka tampak begitu intim, seperti sepasang kekasih yang tak terpisahkan. Amira menatap dari kejauhan dengan dada sesak. Hatinya terasa hancur saat Lisa menyandarkan kepala di bahu Arman, dan pria itu membalas dengan senyum lembut yang dulu hanya menjadi miliknya. Dalam keheningan malam, Amira kembali ke rumah dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Pertanyaan berputar di kepalanya, apa salahku? Apa yang kurang dariku? Mengapa dia lebih memilih wanita itu? Namun, dalam tangisnya, ada sebuah tekad yang mulai tumbuh. Amira memutuskan bahwa dia tidak akan tinggal diam. Dia akan mencari tahu siapa sebenarnya Lisa, dan bagaimana caranya wanita itu bisa mengambil suaminya. Amira berdiri di depan meja riasnya, menggenggam foto pernikahan mereka. Jika dia berpikir aku akan menyerah begitu saja, dia salah besar. Ini baru permulaan. Di layar, terlihat ponsel Amira menyala dengan nama kontak, Lisa, yang telah dia temukan. Dengan satu tarikan napas, Amira menekan tombol panggil. Amira menunggu dengan jantung berdebar di sebuah kafe kecil yang cukup sepi. Panggilan telepon tadi malam berhasil. Dengan suara santai namun penuh kewaspadaan, Lisa menyetujui untuk bertemu tanpa bertanya terlalu banyak. Kamu ingin bicara tentang apa? Aku tidak punya banyak waktu, kata Lisa di ujung telepon. Amira hanya menjawab singkat, tentang Arman. Ketika Lisa datang, penampilannya langsung memikat perhatian. Wanita itu mengenakan gaun simpel tapi elegan, rambutnya tergerai rapi, dan senyum kecil menghiasi wajahnya. Dia langsung tahu siapa Amira tanpa perlu bertanya. Jadi, kamu istrinya? Lisa membuka pembicaraan dengan nada penuh percaya diri. Amira menggenggam cangkir kopinya erat-erat. Dia mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang meski emosi mendidih di dadanya. Ya, aku istrinya. Dan aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Arman? Lisa tersenyum samar, seperti sudah mempersiapkan jawaban. Aku pikir kamu sudah tahu. Kalau tidak, kita tidak akan duduk di sini. Jawaban itu membuat Amira semakin panas. Bagaimana bisa kamu melakukannya? Kamu tahu dia sudah menikah, tapi tetap memilih untuk mendekatinya. Lisa menghela napas panjang, seolah lelah dengan pembicaraan semacam ini. Arman yang datang padaku, bukan sebaliknya. Dia bilang dia tidak bahagia denganmu. Apa itu salahku kalau dia memilihku? Pernyataan itu seperti pisau yang menusuk hati Amira. Namun, dia tidak ingin terlihat lemah. Tidak bahagia? Jadi, kamu pikir itu alasan yang cukup untuk merebut suami orang? Lisa menatap Amira dengan pandangan dingin. Kamu bisa menyalahkanku,
Tapi kenyataannya Arman yang membuat pilihan. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia tidak akan pernah melihatku. Percakapan itu berubah menjadi medan perang tanpa suara. Amira ingin meluapkan semua kemarahannya, tapi dia sadar bahwa emosinya hanya akan membuat Lisa menang. Dengan suara yang lebih tegas, Amira berkata, "Aku tidak akan menyerah begitu saja. Kamu mungkin merasa menang sekarang, tapi aku akan berjuang untuk pernikahanku." Lisa tersenyum tipis, seolah menantang. "Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang dia pilih pada akhirnya." Amira meninggalkan kafe itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa terluka mendengar kata-kata Lisa. Di sisi lain, tekadnya semakin kuat untuk tidak membiarkan pernikahannya hancur begitu saja. Saat Amira kembali ke rumah, dia menemukan Arman sedang duduk di ruang tamu, sesuatu yang jarang terjadi belakangan ini. Dia menatap Amira dengan raut wajah yang sulit ditebak. "Aku tahu kamu bertemu Lisa," kata Arman pelan, tapi tegas. Amira membeku. Dia tidak tahu bagaimana Arman bisa mengetahuinya. Tapi satu hal yang pasti, konfrontasi baru akan dimulai. Amira berdiri mematung di depan Arman, yang duduk di sofa dengan tatapan dingin. Udara di ruang tamu terasa berat, seolah memuat ribuan kata yang siap meledak. "Kamu tahu?" Amira akhirnya bertanya. Suaranya bergetar menahan amarah dan kecewa. Arman menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan ekspresi datar. "Lisa memberitahuku. Dia bilang kamu ingin bertemu dengannya." Amira tertawa kecil, getir. "Jadi, sekarang kalian bahkan saling berbagi tentang aku? Sudah sejauh itu hubungan kalian?" Arman terdiam, tapi Amira tidak memberinya waktu untuk mengelak. Dia melangkah mendekat, menatap suaminya dengan mata penuh luka. "Kenapa, Arman? Kenapa kamu lakukan ini padaku? 5 tahun kita menikah, aku selalu berusaha jadi istri yang terbaik. Apa aku kurang cukup untukmu?" Arman mengusap wajahnya, seolah lelah dengan percakapan ini. "Ini bukan tentang kamu, Amira. Aku hanya merasa ada sesuatu yang hilang di antara kita." Amira menatapnya tidak percaya. "Sesuatu yang hilang? Dan kamu pikir kamu bisa menemukannya di wanita lain? Apa itu alasanmu mengkhianatiku?" "Ini bukan soal mengkhianati," kata Arman dengan nada lebih keras, mencoba membela dirinya. "Aku butuh ruang untuk bernapas. Dengan Lisa, aku merasa bisa menjadi diriku sendiri. Denganmu semuanya terasa seperti tekanan." Kata-kata itu menghantam Amira seperti palu. Dia merasa ingin berteriak, ingin menangis, tapi dia tahu itu tidak akan mengubah apapun. "Jadi, aku ini apa bagimu? Tekanan? Beban? Aku pikir kita adalah tim, Arman. Aku pikir kita menghadapi semua ini bersama. Tapi ternyata aku salah. Kamu bahkan tidak mau mencoba memperbaikinya denganku." Arman menunduk, seolah tidak punya jawaban. "Aku mencintaimu, Arman," lanjut Amira. Suaranya kini lebih pelan, hampir seperti bisikan. "Aku mencintaimu begitu dalam hingga aku tidak tahu bagaimana caranya berhenti. Tapi jika kamu terus memilih wanita itu, aku tidak tahu apakah aku masih bisa bertahan." Arman terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku butuh waktu untuk memikirkan ini, Amira. Aku tidak ingin mengambil keputusan yang salah." Amira tertawa pahit. "Waktu? Kamu punya cukup waktu untuk bersenang-senang dengan Lisa. Tapi kamu tidak punya waktu untuk mencoba memperbaiki pernikahan kita." Arman tidak menjawab, hanya berdiri dan meninggalkan ruangan. Amira terduduk di lantai ruang tamu, tangannya menutup wajah. Air mata mulai mengalir. Tapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan. Ada kemarahan yang perlahan menyala di dadanya. "Jika dia tidak mau memperjuangkan aku, maka aku akan memperjuangkan diriku sendiri." Di malam yang sunyi, Amira membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang Lisa. "Kalau aku harus tahu segalanya tentang wanita itu untuk melawan, aku akan melakukannya." Amira menghabiskan malamnya dengan menelusuri jejak Lisa di dunia maya. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan beberapa informasi dasar. Lisa bekerja di sebuah perusahaan pemasaran, hidup di apartemen mewah, dan sering memamerkan kehidupannya yang glamor di media sosial. Tapi Amira merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya sesuai. Saat menggulir lebih dalam, dia menemukan komentar dan tag yang mengarah ke satu nama, Dito. Siapa Dito?
Amira penasaran. Dengan rasa ingin tahu yang semakin memuncak, dia mencari informasi tentang pria itu dan akhirnya menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dito adalah mantan tunangan Lisa, seorang pengusaha muda yang cukup sukses. Namun, ada kejanggalan dalam hubungan mereka. Amira menemukan artikel lama tentang Dito yang menggugat Lisa karena kasus penipuan. Artikel itu menyebutkan bahwa Lisa pernah meminjam uang dalam jumlah besar dari Dito dengan alasan untuk bisnis, tapi uang itu tidak pernah kembali. Dugaan penipuan? Amira berbisik pelan. Jantungnya berdebar. Apakah Arman tahu tentang masa lalu ini? Dia mencatat semua informasi penting, lalu memutuskan untuk menghubungi seseorang yang mungkin bisa membantu. Nina, sahabat dekatnya yang bekerja sebagai jurnalis investigasi. Ketika Amira menjelaskan situasinya, Nina langsung setuju untuk membantu. Kita akan gali semuanya tentang Lisa, kata Nina dengan penuh semangat. Aku yakin ada lebih banyak rahasia di balik wanita itu. Beberapa hari kemudian, Nina membawa berita yang mengejutkan. Lisa bukan hanya penipu. Mira, dia punya rekam jejak menggoda pria kaya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Arman bukan pria pertama yang dia dekati. Amira merasa campur aduk. Di satu sisi, dia marah pada Arman karena terjebak dalam pesona Lisa. Di sisi lain, dia merasa ini adalah kesempatan untuk membuka mata suaminya. Amira duduk termenung di meja makan, menatap foto Lisa dan Arman di ponsel yang dia temukan di media sosial. Dia menggenggam tangan erat-erat, membayangkan langkah selanjutnya. Aku akan buat kamu melihat siapa dia sebenarnya. Arman, gumam Amira. Saat itulah teleponnya berdering. Nina di ujung telepon berkata dengan nada serius, Mira, aku menemukan sesuatu yang besar. Lisa mungkin punya hubungan dengan seseorang yang lebih berbahaya. Kamu harus hati-hati. Amira merasa bulu kuduknya meremang. Apalagi yang disembunyikan Lisa? Malam itu, setelah mendengar peringatan dari Nina, Amira merasa pikirannya semakin kacau. Lisa bukan hanya seorang wanita penggoda, dia memiliki hubungan dengan seseorang yang Nina sebut berbahaya. Tapi siapa? Dan apa maksudnya? Amira mencoba menghubungi Nina kembali. Namun panggilannya tidak dijawab. Semakin lama, hatinya dipenuhi rasa gelisah. Tidak mungkin Nina hanya melemparkan peringatan lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, Nina akhirnya menelepon balik. Suaranya terdengar pelan dan tegang. Mira, aku menemukan sesuatu tentang Lisa. Dia punya hubungan dengan seseorang bernama Tegar, seorang pengusaha gelap yang terlibat dalam kasus pemerasan. Ada kemungkinan dia menggunakan hubungan pribadinya untuk menjebak orang-orang kaya demi uang. Amira terkejut mendengar nama itu. Tegar? Aku pernah dengar nama itu. Tunggu, bukankah dia pernah terseret kasus besar beberapa tahun lalu? Betul, jawab Nina. Dan dia masih beroperasi. Lisa ini, entah bagaimana, ada di lingkarannya. Aku takut, Mira, kalau kamu terus mendekati Lisa, dia mungkin akan berusaha menyakiti kamu. Amira menggenggam telepon erat-erat. Dia merasa marah sekaligus takut. Namun, rasa takutnya tidak cukup besar untuk menghentikannya. Nina, aku tidak bisa mundur sekarang. Lisa sudah menghancurkan pernikahanku. Jika aku harus menghadapi orang seperti Tegar untuk menyelamatkan Arman, aku akan melakukannya. Sebuah konfrontasi di luar dugaan. Amira memutuskan untuk bertemu Lisa secara langsung, berharap bisa memprovokasinya untuk membuka rahasia di depan Arman. Dia mendatangi sebuah kafe tempat Lisa sering terlihat di media sosial. Saat Amira tiba, Lisa sudah duduk di pojok ruangan dengan senyum tipis penuh kemenangan. Amira tidak membuang waktu. Dia duduk di depan Lisa dan berkata langsung, Aku tahu siapa kamu sebenarnya, Lisa. Lisa menaikkan alisnya. Oh? Dan apa yang kamu tahu? Penipuan, hubungan dengan Tegar, dan cara kotormu mendekati pria seperti suamiku. Kamu pikir aku akan tinggal diam? Lisa tersenyum santai, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan. Dan apa yang akan kamu lakukan, Amira? Lapor polisi? Aku sudah terbiasa menghadapi hal seperti itu. Mereka tidak akan bisa menyentuhku. Amira tidak mundur. Mungkin tidak sekarang. Tapi aku yakin kebenaran akan muncul. Lisa, aku tidak akan berhenti sampai Arman melihat siapa kamu sebenarnya. Lisa tertawa pelan,
tapi ada kilatan tajam di matanya. "Oh, Amira, kamu lucu sekali. Aku tidak perlu melakukan apapun. Arman sudah ada di pihakku. Dan jika kamu terus menggangguku, aku tidak segan-segan membuat hidupmu lebih sulit." Saat Amira keluar dari kafe, dia merasa tubuhnya bergetar. Lisa bukan hanya licik, tapi juga berbahaya. Namun, Amira tahu satu hal. Dia tidak akan membiarkan wanita itu menang begitu saja. Di kejauhan, seorang pria berpakaian hitam yang mencurigakan memperhatikan Amira dengan tajam. Saat dia berjalan menuju mobilnya, pria itu mengikuti, membuat Amira sadar bahwa permainan ini baru saja meningkat ke level yang lebih menakutkan. Amira berjalan cepat menuju mobilnya, sesekali melirik ke belakang. Pria berpakaian hitam yang tadi mengikutinya masih ada. Langkahnya tenang tapi pasti. Amira mencoba untuk tidak panik, meski jantungnya berdetak kencang. Saat dia membuka pintu mobil, pria itu tiba-tiba memanggilnya. "Amira?" Suaranya terdengar datar namun tegas. Amira berhenti, berbalik dengan waspada. "Ya? Ada apa?" Pria itu mendekat dan menyodorkan sebuah amplop. "Ini pesan dari Lisa." Amira mengambil amplop itu dengan ragu. Pria itu berbalik dan pergi begitu saja tanpa menjelaskan lebih lanjut. Amira segera masuk ke mobilnya, mengunci pintu, dan membuka amplop itu. Isinya sebuah surat singkat. "Berhenti mencampuri urusan kami, atau kau akan menyesal. Ini peringatan terakhir." Rencana yang mulai terbentuk. Amira tahu dia tidak bisa mundur sekarang. Setelah membaca surat itu, dia langsung menelepon Nina untuk memberitahu apa yang terjadi. "Mira, ini sudah semakin berbahaya," kata Nina. "Kamu harus lebih berhati-hati." "Tidak ada jalan kembali, Nina. Aku harus melindungi Arman dari jebakan Lisa, bagaimanapun caranya." Amira dan Nina pun mulai menyusun rencana. Mereka mengumpulkan semua bukti yang mereka miliki tentang Lisa, termasuk informasi tentang hubungannya dengan Tegar. Mereka berencana untuk mengungkap semuanya di depan Arman, sekaligus memastikan Lisa tidak bisa lolos lagi. Konfrontasi tak terduga. Sore itu, Amira memutuskan untuk mendatangi kantor Arman. Dia tahu Lisa sering datang ke sana untuk menemuinya. Benar saja, saat dia sampai di lobi, dia melihat Lisa baru saja keluar dari lift, berjalan dengan anggun seperti biasa. Amira mendekat tanpa ragu. "Lisa!" Panggilnya dengan suara keras, membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Lisa berhenti, berbalik dengan senyuman palsu. "Amira, apa yang kau lakukan di sini?" "Berhenti bermain dengan hidupku dan suamiku," kata Amira tajam. "Aku tahu semua tentang dirimu, masa lalumu, kebohonganmu, semuanya." Lisa tertawa kecil. "Kau selalu dramatis, Amira. Tapi kau lupa satu hal, Arman sudah ada di pihakku. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengubah itu." "Tidak jika dia tahu siapa dirimu sebenarnya," balas Amira dengan tegas. Lisa mendekat, senyumannya berubah dingin. "Dan kau pikir dia akan percaya padamu? Kau hanya seorang istri yang putus asa. Amira, aku, di sisi lain, adalah wanita yang dia pilih." Namun, sebelum Amira bisa membalas, Arman keluar dari lift, terkejut melihat keduanya di sana. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya, menatap mereka bergantian. Amira mengambil napas dalam, menatap suaminya dengan tegas. "Arman, kita perlu bicara. Sekarang." Lisa mencoba menyela, tapi Amira tidak memberinya kesempatan. "Kamu juga harus mendengar ini, Lisa. Karena aku akan mengungkap semuanya." Di ruang pertemuan kecil, Amira mulai mengungkap semua yang dia ketahui tentang Lisa. Masa lalunya, hubungan dengan Tegar, dan modusnya menipu pria kaya. Arman terlihat bingung, sementara Lisa mulai kehilangan kendali atas emosinya. Namun, sebelum Amira bisa menyelesaikan ceritanya, ponselnya berdering. "Itu Nina." Suaranya terdengar panik. "Mira, hati-hati. Aku baru tahu Tegar tahu tentang rencanamu. Dia mungkin mengirim seseorang untuk menghentikanmu." Amira terdiam, merasakan bulu kuduknya meremang. Dia menoleh ke arah pintu, dan saat itu pintu ruang pertemuan terbuka perlahan. Pintu ruang pertemuan terbuka perlahan, memperlihatkan seorang pria tinggi dengan raut wajah dingin. Amira langsung mengenali wajah itu dari berita, Tegar.
Dia berjalan masuk dengan langkah mantap, diikuti dua pria berbadan besar yang tampak seperti pengawalnya. Lisa terlihat panik. "Tegar, apa yang kau lakukan di sini?" Tegar menatap Lisa dengan tajam. "Aku di sini untuk memastikan kau tidak membuat kekacauan lebih besar. Tapi sepertinya sudah terlambat." Amira mundur selangkah, mencoba tetap tenang. Dia menatap Arman, yang tampak semakin bingung. "Arman, ini dia. Orang yang ada di balik semua ini. Kebenaran yang tak bisa ditutupi." Tegar menatap Amira dengan dingin. "Kau cukup berani mencampuri urusan yang bukan milikmu." Amira menegakkan tubuhnya. "Aku tidak takut padamu. Semua kebusukan kalian akan segera terungkap." Arman akhirnya angkat bicara. Suaranya penuh emosi. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Lisa, siapa orang ini? Apa hubungannya denganmu?" Lisa mencoba menenangkan situasi. "Arman, aku bisa menjelaskan." Tapi Tegar memotongnya dengan suara rendah namun mengintimidasi. "Tidak perlu mencoba menjelaskan, Lisa. Semuanya sudah jelas. Kau gagal." Lisa menatap Tegar dengan ketakutan. "Tolong, jangan lakukan ini di depan mereka." Namun, Tegar tampak tidak peduli. Dia menoleh ke Arman. "Istrimu benar. Lisa dan aku bekerja sama. Dia mendekati pria kaya seperti dirimu untuk mendapatkan informasi dan akses yang aku butuhkan. Tapi aku harus akui, kau sedikit lebih sulit untuk ditipu daripada yang aku duga." Arman tampak hancur. Dia menatap Lisa dengan pandangan tidak percaya. "Jadi, semuanya bohong? Perasaanmu? Hubungan kita?" Lisa mencoba mendekat, tapi Arman mengangkat tangannya, menghentikannya. "Jangan mendekat. Aku tidak mau mendengar apapun lagi darimu." Langkah terakhir. Amira mengambil kesempatan itu untuk mengungkapkan rencananya. Dia menunjukkan bukti yang dia kumpulkan bersama Nina, termasuk rekaman percakapan Lisa dengan Tegar yang didapat Nina dengan susah payah. Arman, yang awalnya tampak ragu, akhirnya tidak bisa menyangkal lagi. Tegar tertawa kecil, meski raut wajahnya menyiratkan ketegangan. "Kau pikir ini sudah selesai? Kau salah besar." Namun, sebelum Tegar bisa melangkah lebih jauh, polisi tiba-tiba masuk ke ruang pertemuan. Ternyata, Nina diam-diam melaporkan semuanya ke pihak berwajib dan memberikan bukti kejahatan Tegar. Tegar dan anak buahnya segera ditahan, sementara Lisa hanya bisa duduk diam, menyadari bahwa semua permainannya telah berakhir. Rekonsiliasi dan awal baru. Setelah semuanya selesai, Amira dan Arman akhirnya berbicara dari hati ke hati. Arman meminta maaf atas kebutaannya selama ini. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa tertipu sejauh ini. Aku bodoh, Mira, dan aku tidak layak untukmu." Amira, meski hatinya masih terluka, memilih untuk memaafkan Arman. "Aku hanya ingin kita belajar dari semua ini. Jika kita masih bisa memperbaiki semuanya, aku bersedia mencoba." Arman berjanji untuk berubah, membangun kembali hubungan mereka dari awal. Meski perjalanan ke depan tidak akan mudah, mereka sepakat untuk melangkah bersama. Ending. Amira berdiri di depan jendela rumahnya, memandangi langit sore yang mulai cerah. Meski luka hatinya belum sepenuhnya sembuh, dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Hidup telah memberinya pelajaran berharga tentang kepercayaan, cinta, dan ketabahan. Di ruang keluarga, Arman sedang berbicara dengan Nina, berterima kasih atas bantuannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Amira merasa harapan. Hidup memang penuh lika-liku. Tapi selama kita punya keberanian untuk melangkah, selalu ada cahaya di ujung jalan.